Halo semuanya, selamat datang di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu series horor asal Thailand yang judulnya School Tales. Series ini nyeritain tentang kehidupan horor yang ada di sekolah, yang mana setiap episodenya punya tokoh dan ceritanya masing-masing. Di episode pertama ini berjudul 7 IM. Film diawali dengan seorang siswa yang tengah panik berlari menuju kelasnya. Nih orang ini namanya Witaya. Temen-temennya yang ngelihat dia jalan panik kayak gitu juga bingung plus heran. Kenapa bocah ini pagi-pagi? Pikir mereka. Nah terus si Witaya ini papasan sama sang tokoh utama di episode ini bernama Q. Witaya ini tanya ke Q, kayak mana jadinya kalau dia nggak bawa buku mata pelajaran yang tadi pagi Q kasih tahu. Si Q cuma bisa jawab, lah kok bisa nggak bawa? Terus lu mau ngapain Witaya? Akhirnya si Witaya lari ke kelasnya dan mencoba sekali lagi mencari buku mata pelajaran yang dimaksud, yakni buku mata pelajaran masyarakat dan pemerintah. Dia bongkar semua isi tasnya dan tetap nggak nemu bukunya. Jam nunjukin waktu pukul 8 pas. Tiba-tiba waktu berhenti, semua benda berhenti bergerak kecuali si Witaya ini. Keadaan berubah menjadi gelap. Ia diserang sama cahaya biru yang ternyata itu adalah hantu. Dan Witaya pun mati di tangan hantu tersebut. Jadi ceritanya gini, kenapa itu semua bisa terjadi? Konon katanya, setiap hari pukul 7 akan muncul pesan misterius di papan tulis. Nah, bunyi pesan itu tuh tulisannya buku mata pelajaran. Jadi semua murid yang ada di kelas itu harus bawa buku sesuai mata pelajaran apa yang tertulis di papan itu. Kalau ada yang nggak bawa buku mata pelajaran itu, bakalan mati dan bakalan dihapus di ingatan semua orang. Pagi sebelum insiden Witaya terjadi, ada siswa yang namanya Q. Ia lebih banyak ngehabisin waktu buat ngobrol sama temen online di sebuah aplikasi yang namanya Jinx daripada ngobrol sama temen kelasnya. Ternyata si Q ini adalah orang yang paling berjasa di kelas itu. Lebih tepatnya dipaksa buat begitu. Dia datang pagi-pagi sebelum murid lain datang cuma demi motoin tulisan yang ada di papan tulis buat teman sekelasnya. Dia rela-relain bawa semua buku mata pelajaran di tasnya. Saat kelas udah mulai, guru mulai ngabsen nama-nama siswa di kelas itu. Ada nama Witaya yang dipanggil. Guru, bahkan semua murid di situ bingung. Siapa Witaya ini? Saat jam istirahat, Not, siswa si paling jagoan di kelas ini nanya ke teman sekelasnya tentang hantu dan mitos buku pelajaran itu beneran apa enggak. Mereka semua malah nganggep semua ini cuma bercandaan doang. Kemudian si Aun bilang, kalau gitu si Q nggak perlu datang pagi lagi. Nah, si isi kelas gak setuju. Walaupun mitos ini belum terbukti bener apa enggaknya, tapi harus ada yang mau datang lebih cepet buat motoin papan tulis hari itu. Buat lihat buku mata pelajaran apa yang harus dibawa. Tapi nggak ada tuh yang mau datang duluan. Nah, mereka pun maksa si Q buat tetap ngelanjutin kegiatan itu karena rumah si Q ini paling deket di antara mereka semua. Q yang abis denger itu semua langsung pergi dari kelas itu. Van bujuk bahkan maksa si Q buat tetap berangkat pagi demi semuanya. Si Tan kemudian belain si Q. Dia bilang, Van gak boleh maksa si Q. Q cuma bisa jawab, dia bakal ngeusahainnya. Besoknya, Q berangkat lebih pagi seperti biasa. Tapi dia gak langsung ke kelas, dia duduk dulu sarapan di kantin. Teman-temannya mulai nanyain di grup tentang buku apa yang harus dibawa. Tapi si Q cuek gak peduli. Lalu ada teman Q dari kelas lain tanya ke dia, kenapa akhir-akhir ini si Q kok datang pagi terus? Bahkan teman sekelasnya pada kemana kok belum ada yang datang. Oh ternyata kejadian buku mata pelajaran itu cuma terjadi di kelas Q. HP Q bunyi, dia dapat pesan dari si Tan. Dia nanyain tentang kondisi si Q. Ada apa kok nggak ngerespon di grup? Si Tan bilang kalau dia khawatir sama si Q. Langsung dah tuh si Q lari ke kelas buat motoin papan tulis. Giliran cewek cepet lo Q. Hari itu buku mata pelajaran yang harus dibawa adalah sastra Thailand. Abis si Q moto dan ngirim ke grup, dia mulai ngerasain ada hantu beneran di kelas itu. Dari pantulan cermin, si Q bisa lihat muka dari hantu yang selama ini nulis di papan tulis. Pas dia balik badan, hantu itu pun hilang. Saat jam pelajaran, si Q mulai ngeliat temennya jadi aneh dan ngeliatin dia sambil nyoblos tangan mereka semua pakai pensil. Ternyata itu semua cuma halusinasi si Q. Pas waktu pulang, si Q dicegat sama Not. Dia nanya ke Q, kenapa ngirim fotonya lambat hari itu? Not bilang, dia dengar kalau si Q malah sarapan dulu bukannya langsung motoin. Not mulai nyari gara-gara sama si Q, tapi temennya ngehentiin Not. Temen Not ini bilang, emang lu mau Not gantiin dia berangkat pagi? Tapi temen Not ini yang namanya Big, brengseknya sama si Not. Dia malah nyuruh si Q buat datang lebih pagi dari biasanya. Si Q pun mulai marah, dia bilang, kalau dia berangkat lebih pagi dari itu, dia bakal kenapa-napa.
Si Not malah ngejekin si Q. Dia bilang kalau hantu itu nggak ada. Si Q bilang, buat buktiin aja besok datang berdua pagi-pagi buat ngelihat hantu itu ada apa enggak. Dasar emang cupu si Not. Dia malah nyuruh si Q buat buktiin sendiri. Besok paginya si Q datang 6:30 buat buktiin ke semua teman kelasnya. Dia mulai video call grup dan masuk ke kelas sendirian. Dia ngeliatin pesan di papan tulis. Nah, ketika si Q balik badan, ternyata hantu itu malah nekek si Q sampai pingsan. Bangun-bangun si Q udah ada di UKS. Ditemenin sama si Tan. Teman-teman Q di kelas malah ngejekin si Q dan nganggep kalau Q ini cuma acting doang. Saat Q sama Tan mau balik ke kelas, mereka papasan sama Aun. Mereka nanya, kenapa kok On kelihatan panik? Ternyata si On ini lagi nyari buku mata pelajaran. Si Tan bilang, mungkin nyelip di kelas dan mereka bertiga pun kembali ke kelas dan memeriksa tas sama bangku si On. Tapi tetap buku mata pelajaran MTK itu nggak ada. Aun sama Q pun pergi ke kelas lain buat minjem buku. Kelas lain pun nggak ada jam mata pelajaran MTK. Bahkan Aun mau beli buku di koperasi. Ternyata tutup. Aun akhirnya mulai samar-samar ngelihat hantu itu. Not tanya ke Tan, mereka berdua habis ngapain di UKS tadi. Si Not mikir kalau si Q sama Tan ngelakuin aneh-aneh di sana. Dia mulai nanya apa si Tan ini suka sama Q. Karena akhir-akhir ini mereka mulai deket. Si Not mulai jelek-jelekin si Q. Dia bilang si Q anak koruptor lah, makan duit haram lah, dan lain-lain. Aun pun balik ke kelas. Not tanya ke Aun, gimana menurutnya tentang si Q ini. Si Aun bilang si Q ngebantu dia, nggak seperti kalian semua cuma diem. Si Aun malah nyurigain teman sekelasnya lah yang ngambil bukunya, karena ia yakin betul kalau ia bawa buku itu. Si Van bilang Aun egois, dia yang gak bawa malah nuduh orang lain. Si Not sama si Tan makin jadi berantemnya. Si Not malah nuduh si Tan udah tidur sama si Q. Karena marah dituduh yang enggak, si Tan kemudian ngeluapin semuanya. Alasan ia deketin Q cuma mau manfaatin dia aja. Kemarin pagi ia berangkat ngelihat Q lagi sarapan. Si Tan bilang ke semuanya kalau dia gak so deket ke Q kemarin, dia yakin mereka semua udah pada mati. Aun meriksa tas Van. Ternyata bukunya dicuri oleh Van. Van malah nyalahin Q karena lama ngasih taunya. Padahal masih Van sendiri yang teledor dan ninggalin bukunya di mobil ayahnya pas berangkat tadi. Ia bilang kepaksa buat nyuri bukunya untuk bertahan hidup. Q yang datang dari luar kelas nonjok si Van dan marah kepada si Van karena udah disalahin atas kesalahan si Van sendiri. Dan marah sama semua anak di kelas karena gak ada yang ngehargain perbuatannya. Tiba-tiba bel berdering pukul 8. Van ngerebut buku dari tangan Aun. Waktu pun berhenti kecuali si Aun yang gak bawa buku yang sudah ditentukan. Aun pun bernasib sama seperti Witaya, mati dengan cara mengenaskan dan keberadaannya dihapuskan di ingatan semua orang. Keesokan harinya, Q datang lebih pagi seperti biasa. Hari itu tertulis sastra Thailand di papan tulis, tapi ia ngapus tulisannya dan ngirim foto papan tulis 3 hari yang lalu. Ternyata ia dengar semua obrolan Not dan Tan di kelas kemarin yang udah bohongin si Q demi bisa manfaatin Q aja. Saat kelas dimulai, kejadian seperti biasa. Waktu berhenti, tetapi semua murid bisa bergerak kecuali si Q karena ia satu-satunya yang bawa buku mata pelajaran sesuai dengan apa yang disebutin di papan tulis. Hantu itu pun muncul dan mulai membantai seisi kelas dengan brutal. Semua murid kecuali Q panik kocar-kacir, tapi mereka tetap mati di tangan hantu itu. Tinggal dia seorang yang tersisa di kelas itu. Bahkan guru yang mengabsennya bingung kenapa cuma ada satu siswa di kelas tersebut. Ternyata asal-usul hantu tersebut dulunya semasa hidup adalah pelaku yang membantai semua anak muridnya. Dan kemudian guru itu bunuh diri. Dan kejadiannya adalah di kelas itu. Episode 1 pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari episode 1 dari series ini. Lanjut aja nanti ke episode kedua. Saya ucapin terima kasih yang udah nonton. Dan selamat jumpa di episode selanjutnya. Thank you.